Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini insya Allah kita akan membahas tentang qalqalah dan pembagiannya. Qalqalah secara bahasa berarti bergerak atau bergetar. Sedangkan secara istilah, qalqalah adalah suara tambahan berupa pantulan yang terdengar jelas yang terjadi pada huruf yang mati. Nah, huruf qalqalah sendiri ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Ba, jim, dal, to, qaf. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam kalimat baju di toko. Baju di toko. Ini supaya mudah dihafal. Nah, kemudian kita masuk pada pembagian huruf qalqalah berdasarkan bunyi pantulannya. Jadi meskipun sama-sama memantul, akan tetapi bunyi pantulan huruf-huruf qalqalah ini terbagi menjadi 2. Yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok huruf ba, jim, dal. Ba, jim, dal. Pada huruf-huruf ini, suara pantulannya ketika terjadi qalqalah adalah mendekati harokat fathah, akan tetapi tidak sempurna. Contohnya ab, ab, aj, aj, ad, ad. Jadi seperti huruf ab, ab. Kemudian kelompok yang kedua adalah huruf to dan qaf. To dan qaf. Nah, pada kelompok yang kedua ini, suara pantulan pada qalqalahnya tebal atau besar sehingga mendekat ke vokal o. Misalnya seperti ini. Alto, alto, ako, ako. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk saja ke contohnya supaya tidak bingung. Ini adalah contoh untuk kelompok yang pertama ini, ba, jim, dal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kasab. Alam yaj'al. Lam yalid. Kita ulang sekali lagi. Wa ma kasab. Alam yaj'al. Lam yalid. Kemudian contoh untuk kelompok yang kedua ini. Inna batasha matla'un. Inna batasha matla'un. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Aqlamin. Aqlamin. Nah, bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi kelompok huruf ba, jim, dal, suara pantulannya seperti huruf e. Wa ma kasab. Tapi untuk kelompok huruf to dan qaf mirip seperti huruf o pantulannya. Inna batasha. Inna batasha. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian qalqalah. Qalqalah sendiri umumnya di sekolah-sekolah atau di TPQ biasanya dibagi menjadi 2 saja, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Akan tetapi dalam video ini insya Allah kita akan membahas juga qalqalah yang ketiga, yaitu qalqalah akbar. Langsung saja kita masuk kepada qalqalah sughra. Sughra dalam bahasa Arab artinya kecil. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang terletak di tengah-tengah ayat, sehingga bisa dipastikan huruf qalqalah tersebut matinya karena tanda sukun, bukan karena waqaf. Kita masuk ke contoh nih, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Washhad bi annana la yubsirun. La yubsirun. Qad alima. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini huruf dalnya matinya karena sukun. Ba matinya karena sukun. Di sini dal matinya juga karena sukun. Jadi kuncinya untuk memahami qalqalah sughra adalah dia harus berada di tengah-tengah ayat dan huruf qalqalahnya harus bertanda sukun. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Kubra dalam bahasa Arab artinya besar. Qalqalah kubra adalah qalqalah yang terletak di akhir ayat atau karena waqaf.
Dan perlu diketahui cara membacanya sama saja dengan qalqalah sughra. Pantulannya sama, kemudian suara pantulannya juga sama. Kita masuk contoh yang pertama di surat Al-Falaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Bisa teman-teman lihat di sini huruf qafnya ini berada di akhir ayat dan dia matinya karena waqaf, sehingga ini bisa dipastikan adalah qalqalah kubra. Contoh yang kedua, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Di sini ada huruf ba yang berada di akhir ayat. Meskipun tandanya sukun, dia tetap termasuk qalqalah kubra karena kuncinya adalah dia harus berada di akhir ayat atau terjadi waqaf di situ. Kemudian contoh yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Ini juga sama seperti yang pertama, dalnya diwaqaf di sini. Sehingga terjadilah qalqalah kubra dan sama saja membacanya seperti qalqalah sughra. Wa ma walad. Wa ma walad. Diingat tadi yang dal suara pantulannya mendekati huruf e. Oke, kemudian kita langsung saja masuk kepada yang terakhir, yaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar terjadi apabila huruf qalqalah yang bertasydid seperti ini, seperti huruf W, diwaqafkan atau berada di akhir ayat. Cara membacanya adalah dengan ditekan terlebih dahulu baru dipantulkan. Contohnya ini yang sering sekali salah, yaitu pada surat Al-Lahab ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Oke, bisa teman-teman perhatikan tadi cara membacanya itu harus ditekan terlebih dahulu. Wa tabb. Watab, jadi bukan watab, apalagi watab, bukan, tapi watab. Nah, contoh yang kedua ini, allati harramallahu illa bil haqq. Allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian contoh yang ketiga, mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqitu linnasi wal hajj. Nah, kita perhatikan pada huruf qalqalahnya. Di sini ada huruf ba bertanda tasydid dan terletak di akhir ayat. Maka inilah yang disebut sebagai qalqalah akbar. Yang ini, kemudian yang kedua ini, illa bil haqq. Bil haqq ada huruf qaf bertanda tasydid dan ini diwaqaf. Ini ada terusan ayatnya. Begitu juga pada contoh yang ketiga ini, wal hajj. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang qalqalah dan pembagiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.